Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas ya, perbedaan antara emas cukim atau emas lantakan lokal, lalu emas King Halim dan beberapa emas antam. Ini sebagian mau saya jual untuk tambahan beli tanah ya. Setelah sekian lama mengumpulkan, ternyata akhirnya dijual juga karena kebutuhan pembelian tanah ya. Kenapa saya membeli beberapa emas antam dulu? Karena prospek saya sebetulnya ini untuk jangka waktu 6-7 tahun ke depan, ternyata terjual setelah menyimpannya kurang lebih baru 1 tahun ya. Akhirnya konsekuensi ya saya tanggung ya, karena emas-emas seperti ini, emas produksi pabrik pasti harganya akan rugi ya, karena ada biaya sertifikatnya. Karena untuk emas sebenarnya investasi jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Lalu kita bahas ya perbedaan antara emas keuntungan dan kerugiannya untuk antara emas lantakan lokal atau cukim, lalu King Halim dan juga emas antam ya. Untuk emas King Halim seperti ini. Sekarang King Halim sudah disertai serti A, ada barcode-nya di sini. Terlihat ya, kotak barcode ini bisa kita scan untuk melihat keasliannya. Cukup dengan mendownload sertifikat aplikasi serti A, lalu di scan. Di situ akan dijelaskan berapa dimensi, lalu serial number ini pastikan cocok dengan yang ada di serti A, itu menunjukkan keasliannya. Lalu untuk kemasan King Halim asli kita beli sudah ada seperti kertas laminasi gini ya, plastik laminasi. Jadi kita tidak perlu lagi melaminasi ya, melaminasi ulang, jadi lebih aman lah untuk disimpan jangka panjang. Lalu untuk emas antam ini ada beberapa, ini 5 gram, 10 gram 2 dan juga 2 gram 1. Kebetulan punya saya hanya itu ya. Ada beberapa yang disimpan masih mencoba dipertahankan. Lalu untuk perbedaan emas antam dan King Halim tentu saja dari kemasannya. Kita lihat di kemasan untuk King Halim, dari segi cetakan ya sudah ada cetakannya, tinggal ini kebetulan versi Putri Bali dengan berat 1 gram. Tapi untuk emas antam ini hanya tercatat tulisan seperti ini ya. Belakangnya tertulis lambang antam dan juga ada keterangan LM. Lihat apa tidak? Kalau yang 10 gram mungkin terlihat. Nah, ada lambang antam dan juga tulisan LM ya. Untuk emas antam di sini terdapat juga serti A dan juga sudah LBMA atau sertifikasi dari London ya, dari London atau mengacu di London. Untuk scanan kita cukup mendownload aplikasi serti A juga, tinggal kita scan di barcode ini akan muncul, dan juga kita pastikan ya untuk nomor serinya, nomor seri emasnya yang di fisik dan juga di aplikasi harus sama ya. Untuk nomor serinya antam ada berada di atas barcode ini, yang di sini ya. Tinggal kita cocokkan angka belakangnya. Lalu untuk keuntungan emas cukim dan kekurangan dan keuntungan untuk emas cukim, ini harganya pasti lebih murah. Kita membelinya lebih murah, dan juga spread harga jual dan beli pasti lebih sedikit ya daripada dengan emas seperti ini, emas RTI. Ini dulu saya beli di harga berapa ya? Di harga 8.096.000.
dan waktu itu spread harga jual belinya hanya Rp3.000 untuk per gramnya. Jadi sangat berpengaruh ya, jika emas naik Rp5.000 saja kita sudah untung ya, walaupun sedikit, berbeda dengan emas seperti ini ya. Ini untuk biaya sertifikatnya saja sudah lumayan besar. Nanti kita coba kita jual laku berapa. Ini semua total sekitar 27 gram, dengan ini 10 gram. Untuk kelemahan emas cukim atau emas lantakan lokal ini, kita tidak bisa menjualnya di sembarang tempat ya. Kita harus menjualnya di tempat kita membelinya, lalu sangat rawan untuk hilang karena barangnya seperti ini ya. Dan ya kita membeli cuma dapat kwitansi dan juga plastik seperti ini, dan juga emas fisiknya ya. Jadi harus ada usaha ekstra untuk menyimpannya. Oke teman-teman, ini adalah hasil penjualan kita dari emas-emas yang tadi ya, dengan total emas yang di LM atau logam mulia 22 gram, lalu ditambah dengan King Halim 1 gram, jadi total sekitar 23 gram. Di tanggal 22 sekarang berapa, tanggal 20 Juli 2022, harga emas logam mulia di toko tempat kita menjual dihargai di 880.000 untuk kemasan baru, tapi untuk kemasan lama tadi dihargai di 875.000. Lalu untuk King Halim ternyata berbeda harga ya. Untuk King Halim di sini dihargai 840.000 per gramnya. Lalu untuk emas lantakan lokal yang dulu saya beli harga sekitar 8.100.000 dengan berat 9,200 gram, 9 gram 200 atau 9,2 gram ya, itu sekarang dapat harga dibeli kembali dengan harga 7.774.000 ya. Jadi total uang yang diterima kurang lebih sekitar 27.900.000 sekian ya. Kita bulatkan di 28 juta. Jadi untuk teman-teman, saran saja untuk teman-teman, jika mau membeli emas harus tahu dulu ya, harus tahu dulu ini emas untuk jangka panjang atau
jangka menengah pendek ataupun beberapa bulan ya untuk penyimpanan, karena sebenarnya emas itu adalah investasi jangka panjang ya, paling tidak sekitar 4-5 tahun baru bisa kita merasakan hasilnya. Kalau kita mau menggunakan emas dalam jangka pendek, belilah yang emas lokal ya, karena di sini dari spread harga sudah terlihat. Untuk emas lokal kurang lebih saya baru membelinya sekitar 3 bulan, itu turun sekitar 325.000 ya, karena saya waktu membelinya kemarin pas harga waktu tinggi-tingginya, harga Antam menyentuh harga 1.015.000. Sekarang harga Antam di 800 sekian ya untuk harga buybacknya. Lalu kenapa toko emas berani membeli dengan harga buyback di atas harga Antam ya? Karena toko emas dia memberikan tambahan harga untuk CertiI-nya ya, untuk sertifikatnya dia menghargainya 15.000. Kalau di tempat saya 15.000 per gram, jadi tinggal mengalihkan saja. Kalau di Antam kita masih kepotong pajak dan lain-lain, pasti harganya akan jauh lebih rendah lagi ya. Oke, sekian dari saya, ini tips untuk teman-teman, semoga membantu dan semoga dilancarkan rezekinya ya, terus menabung emas. Karena jika kita menabung uang seperti ini di bank, nilainya pasti akan turun karena inflasi ya, karena emas karena uang adalah kertas yang sebenarnya itu tidak ada harganya ya, kecuali kita membeli emas, kita simpan dalam bentuk emas, insya Allah pasti akan berguna di masa mendatang ya. Oke, sekian dan terima kasih.